Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aida Aulia Aziza. Saya dari kelas 12 Elektronika Industri A. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik saja. Walaupun kita belajarnya hanya dari rumah, tetapi kita harus tetap mempunyai semangat terus ya. Nah, hari ini saya akan berliterasi tentang mengenal dan meneladani tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Sebelum saya memulai ke pembahasan selanjutnya, saya ingin mengingatkan bahwa bulan ini adalah bulan Oktober, di mana pada bulan Oktober ini ada sebuah peristiwa, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap pada tanggal 28 Oktober 1928. Apa itu Hari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi di Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan negara asing. Sumpah Pemuda juga merupakan sebuah tonggak utama dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Putusan ini menegaskan akan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Dalam buku Makna Sumpah Pemuda tahun 2012 oleh Sri Surdaniatun, Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah artinya janji dan harus ditepati, sehingga Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda. Sumpah Pemuda tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, atau yang sekarang ini dikenal sebagai Jakarta. Sumpah Pemuda tercipta dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dilansir dari situs resmi Museum Sumpah Pemuda atas inisiatif PPPI, Kongres Indonesia Muda Kedua dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda-beda dan dibagi menjadi 3 kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Berikut 3 rapat yang dilakukan di 3 gedung yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, rapat pertama ini dilaksanakan di Gedung Katolik Jonggolinggon pada tanggal 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Rapat kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Ods Java Bioskop. Di rapat kedua ini membahas tentang masalah pendidikan, di mana anak-anak harus mengetahui pengetahuan tentang kebangsaan. Dan yang terakhir, rapat ketiga. Rapat ketiga terjadi pada tanggal dan hari yang sama seperti di rapat kedua, hanya saja pada sesi selanjutnya berpindah ke Gedung Keramat Raya. Pada rapat ketiga membahas tentang pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Dalam kongres terakhir ini sekaligus diumumkan rumuslah hasil kongres pemuda yang telah hadir. Rumusan tersebut diucapkan sebagai Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Istilah Sumpah Pemuda tersebut tidak muncul dalam rumusan kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi 3 keputusan Kongres Sumpah Pemuda sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
II. Apakah kalian tahu siapa saja tokoh-tokoh di balik Kongres Pemuda II ini yang kemudian menetapkan Sumpah Pemuda? Berikut ini diantaranya. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan tokoh aktivitis perjuangan. Ia juga dikenal sebagai seorang sastrawan atau budayawan. Nah, terikat dari Sumpah Pemuda, ada yang menarik dari Muhammad Yamin. Pada awalnya, Muhammad Yamin tidak setuju dengan gagasan fusi organisasi kepemudaan karena menurutnya masing-masing organisasi kepemudaan mempunyai kepribadian karakternya masing-masing sehingga tidak bisa difusi. Tetapi ia mempunyai semangat yang sama untuk adanya persatuan seluruh pemuda di Indonesia. Dan ternyata Muhammad Yamin yang merupakan perumus dari Sumpah Pemuda yang kita kenal. Tokoh yang kedua, Sogondo Joyo Puspito. Tokoh ini lahir di Tuban, Jawa Timur pada tahun 1905. Sogondo merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam Kongres Pemuda II karena dialah yang menghasilkan hasil Sumpah Pemuda. Dia juga merupakan seorang aktivitis pemuda yang menjadi Kongres Pemuda II. Jadi, teks yang dibuat oleh Muhammad Yamin disodorkan terlebih dahulu kepada Sogondo dan kemudian dibacakan, lalu disepakati oleh pemuda-pemuda yang berada di kongres tersebut. Tokoh yang ketiga, Sunaryo Sastrowardoyo. Tokoh ini merupakan tokoh kelahiran asal Madiun, Jawa Timur pada tahun 1902. Sunaryo sendiri dikenal sebagai pengacara yang aktif, membela para aktivitis kemerdekaan. Dalam Kongres Pemuda II, Sunaryo menyampaikan sebuah pidatonya yang bertema Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. Yang keempat, W.R. Supratman. Pada Kongres Pemuda II, ia memperkenalkan lagu ciptaannya yang kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Dan yang kelima ada Djoko Marsait. Tokoh ini merupakan wakil dari Kongres Pemuda II. Dia juga merupakan seorang aktivisi kepemudaan di Jawa atau yang bisa disebut dengan Jong Java. Yang keenam ada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin sendiri merupakan perwakilan dari Jong Batak. Ia juga dipercaya sebagai bendahara di Kongres Pemuda II tersebut. Dan yang ketujuh ada Sarmidi Mangun Sarkoro. Ia dikenal sebagai seorang intelektual pakar pendidikan. Pada Kongres Pemuda II, Sarmidi berbicara tentang pendapatnya. Pada Kongres kedua, Sarmidi berbicara tentang pendidikan. Pendapatnya, ia berkata anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan serta mendapat keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Tokoh yang ke-8 ada Si Kong Leong. Nah, Si Kong Leong ini mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan Kongres Pemuda II tersebut. Pasalnya, rumah yang menjadi tempat berkumpulnya serta penyelenggaraan Kongres Pemuda II tersebut adalah miliknya. Dan yang ke-9, Karto Suwiryo. Ia sendiri merupakan pemimpin dari DITII yang mendeklarasikan negara Islam di Indonesia. Dan yang terakhir ada Johannes Leimina. Tokoh ini lahir di Ambon pada tahun 1905. Ia merupakan seorang mahasiswa. Pada saat itu ia menjadi anggota Kongres Pemuda II tersebut. Selain itu, ia juga menjadi perwakilan dari organisasi Jong Ambon. Nah, itulah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam Kongres Pemuda II tersebut. Semuanya, sekarang kita sudah tahu bagaimana terbentuknya Kongres Pemuda II. Sekarang, bagaimanakah cara kita meneladani semangat nasionalisme pada Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Bahkan hal tersebut menjadi titik terbentuknya kesatuan dan persatuan di Indonesia, serta menjadi akal tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotisme untuk membebaskan negeri tercinta dari belenggu jajahan negara Belanda dan langkah awal untuk melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, kita banyak mengambil nilai-nilai positif yang
yang merupakan representasi dari masyarakat Indonesia seperti gotong royong, nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, perdamaian, kerukunan, musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan, serta tanggung jawab. Nah, untuk pemuda-pemudi di generasi milenial sekarang, Indonesia membutuhkan generasi yang mempunyai tekad untuk memajukan negeri. Jika kita tidak bisa mengubah Indonesia dengan suatu kedudukan, maka ubahlah dengan semangatmu dan buatlah kepribadian kita menjadi berkarakter. Tentu itu akan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan antara perjuangan dengan mempertahankan. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.